Salam Pancasila. Yang terhormat kepada Bapak dosen, perkenalkan saya Elva Sobri Kolbina, mahasiswa BINUS Online University, program studi Teknik Industri. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu Project Based Learning dari mata kuliah Karakter Bimbing Pancasila yang berjudul Peran Pancasila dalam Menciptakan Lingkungan Akademik yang Berkarakter dan Berkualitas. Presentasi ini akan membahas beberapa poin utama, yaitu latar belakang, rumusan masalah, hasil temuan, solusi, kesimpulan, dan juga refleksi pribadi. Saya akan menyampaikan dengan struktur yang jelas dan singkat agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang proyek ini. Untuk membangun lingkungan akademik yang berkarakter, kita perlu melihat keterkaitannya dengan 4 pilar SDG. Yang pertama yaitu SDG 4, pendidikan berkualitas, kemudian SDG 9, inovasi dalam sistem pendidikan berbasis teknologi, SDG 10, pengurangan kesenjangan pendidikan antar institusi, dan juga SDG 16, institusi yang kuat dengan nilai integritas dan etika. Saat ini pemahaman Pancasila di kalangan mahasiswa sering hanya dianggap formalitas. Kasus plagiarisme dan juga kecurangan akademik meningkat, itu menunjukkan perlunya pendidikan karakter yang lebih kuat. Selain itu, kesenjangan kualitas pendidikan antar institusi masih menjadi tantangan, bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila. Kurangnya integrasi nilai Pancasila dari kurikulum juga dapat berdampak pada karakter lulusan akademik. Oleh karena itu, integrasi Pancasila dalam metode pembelajaran dan budaya kampus sangat mendesak. Selanjutnya, saya akan membahas rumusan masalah dalam proyek ini. Setelah memahami latar belakang, terdapat 5 pertanyaan utama. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat pemahaman dan implementasi nilai Pancasila di kalangan mahasiswa dalam lingkungan akademik. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi efektif untuk mengintegrasikan nilai Pancasila dalam kurikulum dan kegiatan akademik. Yang ketiga, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan di era digital untuk menciptakan lingkungan akademik yang berkualitas. Kemudian rumusan masalah selanjutnya, bagaimana cara mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan antar institusi dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila. Dan yang terakhir, bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan dalam pendidikan tinggi tanpa mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Untuk mendapatkan data mengenai penerapan nilai Pancasila di lingkungan akademik, terdapat 3 metode dalam proyek ini. Yang pertama observasi, kemudian observasi ini mengobservasi interaksi mahasiswa dalam kelas virtual dan juga kerja kelompok. Kemudian terdapat wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa dan dosen. Yang ketiga yaitu metode kuesioner yang disebarkan kepada 20 mahasiswa. Dari ketiga metode tersebut, hasil temuan yang pertama yaitu dari metode observasi, adanya interaksi mahasiswa dalam kelas virtual dan juga kerja kelompok, menunjukkan gotong royong. Tetapi, hal tersebut masih belum merata, karena masih adanya mahasiswa yang belum bersikap secara aktif dalam kelompok. Selanjutnya, untuk hasil temuan wawancara, melakukan 3 wawancara, 2 dengan mahasiswa dan 1 dengan dosen. Dari temuan metode wawancara dengan mahasiswa yaitu gotong royong dan musyawarah tampak dalam diskusi dan organisasi, tetapi masih terdapat perbedaan interpretasi dan juga kurangnya partisipasi dalam kegiatan sosial. Sedangkan ketemuan wawancara dengan dosen yaitu mata kuliah Pancasila sudah diterapkan di akademik, tetapi biasanya hanya di awal perkuliahan, dan juga hanya 1 atau 2 semester saja, sehingga kurang memiliki dampak secara jangka panjang. Kemudian untuk hasil temuan kuesioner sendiri, 90% mahasiswa menganggap Pancasila itu penting, tetapi 70%
menilai penerapannya di kampus masih kurang. Hal ini, terlihat dari hambatan utama, yaitu kurangnya contoh dari dosen dan juga, staf akademik, kemudian pemahaman mahasiswa yang masih rendah, dan juga adanya pengaruh budaya global. Dari hasil kuesioner itu, mahasiswa juga memiliki usulan yang, paling tinggi yaitu mendukung adanya project-based learning. Kemudian yang kedua, mengusulkan media sosial sebagai alat edukasi, dan yang terakhir merekomendasikan program pengabdian masyarakat. Berdasarkan temuan ini, saya akan menjelaskan rancangan solusi untuk meningkatkan integrasi nilai Pancasila di lingkungan akademik. Rancangan solusi berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat beberapa solusi untuk meningkatkan integrasi nilai Pancasila dalam lingkungan akademik. Yang pertama yaitu berkaitan dengan SDG 4 dan 10, adanya pembagian tugas yang adil dalam kerja kelompok untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Kemudian selanjutnya SDG 9, optimalisasi teknologi digital untuk meningkatkan akses dan efektivitas pembelajaran daring. Yang ketiga terkait dengan SDG 4 dan 16, integrasi nilai Pancasila dalam akademik melalui diskusi, kerja kelompok, dan juga proyek berbasis komunitas. Yang keempat, berkaitan dengan SDG 4, adanya pelatihan berbasis nilai Pancasila bagi mahasiswa dan juga dosen untuk meningkatkan kompetensi dan penerapan nilai Pancasila di bidang akademik. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan SDG 16, perlunya dukungan institusi melalui kebijakan akademik yang inklusif dan berbasis moral. Kemudian ditemukan juga rancangan solusi dari temuan kuesioner untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi Pancasila. Yang pertama, berkaitan dengan SDG 4, perlunya melaksanakan project based learning, seminar, dan lokal karya bagi mahasiswa dan dosen. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan SDG 9, inovasi digital dan pelatihan teknologi untuk mendukung kolaborasi kelas virtual. Yang ketiga, berkaitan dengan SDG 10, di mana sistem pembagian peran yang adil dalam kelompok, serta program pengabdian masyarakat berbasis Pancasila. Dan yang terakhir berkaitan dengan SDG 16, perlunya penguatan peran dosen sebagai tauladan, kampanye virtual, dan juga komunitas akademik Pancasila. Dengan solusi ini, diharapkan nilai Pancasila semakin terintegrasi dalam akademik, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, inovatif, dan juga berkarakter. Dari proyek ini, saya memiliki kesimpulan yaitu mayoritas mahasiswa memahami Pancasila secara teori, tetapi penerapannya masih bervariasi. Ada yang aktif, ada yang kurang aktif. Tantangan utamanya yaitu globalisasi dan juga kurangnya integrasi Pancasila dalam kurikulum. Kesimpulan yang kedua, pembelajaran berbasis proyek, diskusi kebangsaan, dan pengabdian masyarakat perlu lebih dioptimalkan agar mahasiswa tidak hanya memahami, tapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian untuk kesimpulan yang ketiga, di era digital ini etika bermedia sangat penting. Sikap kritis, keterbukaan informasi, dan juga tanggung jawab dalam berinteraksi daring harus dikembangkan. Kesenjangan akses pendidikan perlu diatasi melalui kebijakan afirmatif, beasiswa, dan kolaborasi antar institusi untuk pendidikan yang lebih inklusif. Kesimpulan terakhir yaitu teknologi harus dimanfaatkan untuk pendidikan yang berbasis karakter, toleransi, dan keberagaman sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, mahasiswa, dosen, dan institusi harus bersama-sama mengoptimalkan pendidikan berbasis Pancasila agar lingkungan akademik menjadi lebih berkarakter dan berkualitas. Selanjutnya, ini merupakan refleksi pribadi saya selama mengerjakan project based learning ini. Dalam project ini, saya berperan aktif dalam penyusunan proposal, pengumpulan data, dan juga pembagian tugas dalam tim. Pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya perencanaan matang dalam kelompok maupun dalam penelitian. Proses observasi dan wawancara dengan dosen memberikan saya wawasan mendalam tentang bagaimana penerapan nilai Pancasila di lingkungan akademik, terutama dalam pembelajaran virtual.
Saya juga memastikan kolaborasi tim berjalan dengan efektif dan juga bertanggung jawab dalam penyusunan laporan akhir. Melakukan integrasi dari berbagai temuan secara komprehensif. Proyek ini mengembangkan keterampilan saya dalam komunikasi, analisis data, dan juga kepemimpinan. Sehingga saya kini lebih bisa percaya diri dalam menghadapi tantangan akademik dan profesional di masa depan. Baik, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang sudah diberikan. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Salam Pancasila.